Halo, saya. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami hormati, apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, Bu. Sudah jelas belum, ya? Saya cuma mendengar suaranya satu. Rangkaiannya sudah diambil, ya? Ya ampun. Oh, enggak, matur. Sudah, Bu. Ya, ini berhubung waktunya sudah siang dan di undangan kan ada 97. Sedangkan partisipan yang baru hadir mungkin ini baru 71. Mengingat acara yang banyak sekali, mungkin Bapak Ibu juga agendanya bukan hanya satu ini, mungkin acara ini bisa kita mulai mawon nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kami hormati Bapak Ibu perangkat daerah ataupun unit penyelenggara pelayanan publik, baik puskesmas, kelurahan ataupun UPTD lainnya. Sebelumnya kami mohon maaf terkait dengan acara hari ini. Berhubung Pak Asisten baru ada acara, Pak Kabak juga baru ada acara, jadi kami bertiga, saya, Mas Baim, Mas Rudi membersamai Bapak Ibu pada acara Yum pagi hari ini terkait dengan pendampingan SIPPN. Seperti itu, seperti surat yang telah disampaikan kemarin, kami juga mohon maaf, suratnya terlalu mendadak, mungkin Bapak Ibu baru weekend, kami memberi undangan kepada Bapak Ibu, sebelumnya kami mohon maaf juga. Tapi karena memang pentingnya acara ini, maka kami beranikan diri di waktu-waktu WN kami mengirim undangan. Sebelum acara ini kami mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apa. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini nanti kami ingin menyampaikan sedikit tentang SIPPN, nanti yang selanjutnya secara teknis nanti akan diampu oleh Mas Rudi maupun Mas Baim. Kami menyampaikan SIPPN ini mungkin dari sekian Bapak Ibu sebagai admin mungkin banyak yang baru, karena memang SIPPN ini kita di Kabupaten Wonosobo sudah kita lakukan mungkin sekitar tahun 2021. Nah, jadi mungkin di jeda waktu 2 tahun mungkin di perangkat daerah ataupun UP Bapak Ibu mungkin ada pergantian personel, jadi mungkin ada yang mungkin masih paham sekali terkait dengan SIPPN, atau mungkin juga yang baru mendengar SIPPN itu seperti apa. Seperti yang kami sampaikan di surat terkait dengan sebenarnya SPPN ini memang merupakan portal nasional, di mana portal ini disusun dan dibentuk oleh Kementerian PAN-RB, di mana semua instansi baik di provinsi maupun di kabupaten itu wajib menggunakan aplikasi berbagi pakai, yaitu SIPPN yang merupakan portal pelayanan publik nasional. Kami menindaklanjuti sebenarnya untuk pertemuan kali ini, kami menindaklanjuti juga terkait dengan hasil review oleh Kemenpan RB terhadap SIPPN yang telah Bapak Ibu upload ataupun Bapak Ibu isikan di masing-masing yang dilakukan oleh masing-masing admin, di mana
nanti mungkin akan disampaikan secara detail terkait dengan review yang dilakukan Menpan sendiri, di mana kekurangan di masing-masing UPP itu terkait dengan apakah data yang diupload itu masih kurang ataupun apa, nanti Bapak Ibu akan mengetahui, di mana setelah kami melakukan pembinaan ini, kami wajib melaporkan terkait dengan progres. Jadi sebelum kami melakukan pembinaan, yaitu kemarin hasil reviewnya Menpan itu hasilnya mungkin ada beberapa perangkat daerah yang belum mengisi terkait dengan standar pelayanan ataupun maklumat, dan nanti akan kami lihat progresnya setelah kami melakukan pembinaan pagi hari ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu kami akan menyampaikan materi terkait dengan SIPPN, mungkin bisa disampaikan. Anggi Mendel. Nih ngejolin aja nih. Bapak Ibu yang belum ada bisa diambil nih Pak, ini karena ada suara yang masuk. Bapak Ibu yang kami hormati, ini mungkin kami akan menggunakan paparan yang telah disampaikan oleh Kemenpan RB waktu rakor kemarin, di mana di situ disampaikan terkait dengan pengelolaan sistem informasi pelayanan publik nasional, yaitu dengan hashtag #cariyanlik. Ini memang terkait dengan tampilannya dari yang kemarin itu ada perbedaan, di mana dari kementerian sendiri yaitu melaksanakan visi misi presiden dan wakil presiden tahun 2019-2024, di mana di reformasi pelayanan publik itu bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, pasti, dan dengan biaya terjangkau. Di poin 4 yaitu terkait dengan memantapkan pelayanan publik berbasis online yang transparan dan memberikan kepastian. Di roadmap ini, di roadmap yang pelayanan publik, yaitu dari yang tahun 2020, 2024, 2029 sampai ke yang terakhir, mungkin ini terkait dengan roadmap pelayanan publik itu hampir selesai karena sudah menjelang tahun 2025, di mana untuk capaiannya sebenarnya ingin mencapai pelayanan publik berkualitas dunia, yaitu yang pertama yaitu terkait dengan kebijakan pelayanan publik berkualitas, pelayanan publik berbasis elektronik, dan adanya inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan. Selanjutnya juga pelayanan publik yang terintegrasi. Pelayanan publik yang terintegrasi ini mungkin yang menjadikan dasar dari Kemenpan RB juga untuk menyusun suatu portal nasional berbagai-bagai, yaitu yang SIPPN tersebut. Ya, di sini terkait dengan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebenarnya yang menjadi subjek yaitu masyarakat sendiri itu sebagai subjek pelayanan publik. Sedangkan kita sebagai birokrasi itu sebagai pelayan terhadap layanan-layanan yang akan disampaikan kepada masyarakat, di mana layanan-layanan itu harus secara transparan kita sampaikan kepada masyarakat, yaitu mulai dari standar pelayanan. Dalam penyusunan standar pelayanan itu nanti kita juga wajib mengikutsertakan masyarakat, yaitu melalui forum konsultasi publik
di mana dalam melakukan layanan-layanan itu kita juga mungkin mengalami beberapa istilahnya beberapa hambatan ataupun kendala-kendala terkait dengan layanan. Nah, itu nanti mungkin akan juga muncul. Bagaimana sih caranya untuk menyikapi terkait dengan layanan yang ada kendalanya itu, yaitu melalui inovasi pelayanan publik, di mana dalam penciptaan inovasi pelayanan publik kita juga wajib mengikutsertakan masyarakat, yaitu sebelum kita mungkin menyusun pelayanan inovasi pelayanan publik, sebaiknya dari UPP ataupun perangkat daerah yaitu mengadakan FKP juga. Terkait dengan standar pelayanan yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu juga akan menyusun maklumat pelayanan, karena maklumat pelayanan itu merupakan janji dari standar pelayanan publik tersebut. Selanjutnya mungkin terkait dengan kebijakan-kebijakan pelayanan publik ini, juga telah adanya mall pelayanan publik seperti Bapak Ibu ketahui di Kabupaten Wonosobo, yaitu telah berdiri mall pelayanan publik. Di situ memang ada beberapa layanan yang terintegrasi. Untuk selanjutnya terkait dengan sistem informasi pelayanan publik sebagai portal nasional yang memadai beberapa informasi terkait dengan pelayanan juga menjadi kebijakan yang disusun pemerintah sendiri. Itu terus terkait dengan apa sih pentingnya terkait dengan SIPP sendiri, yaitu adanya evaluasi pelayanan publik. Jadi Bapak Ibu juga akan dilakukan evaluasi terkait dengan pelayanan publik yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin Bapak Ibu pernah kami pendampingan yaitu tahun 2023, di mana evaluasi pelayanan publik yaitu melalui PEKPP yang mungkin untuk tahun 2024 ini yang menjadi lokus dari PEKPP yaitu yang PEKPP pusat sendiri yaitu BPNPT, Catatan Sipil, Dinas Sosial dan RSU, itu yang PEKPP nasional. Sedangkan untuk PEKPP nanti yang mungkin kami juga akan melakukan PEKPP mandiri yang mungkin Bapak Ibu nanti sebagai lokus sebagai PEKPP mandiri. Di situ juga nanti terkait dengan SKM juga. Jadi nanti Bapak Ibu terkait dengan SIPPN ini menyangkut beberapa kebijakan yang itu ada pengelolaan pengaduan, SKM, dan sebagainya. Lanjut, Mas. Ya, di sini terkait dengan standar pelayanan sendiri, Bapak Ibu, kami yakin sudah mengetahui apa itu standar pelayanan, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 20 bahwa penyelenggara pelayanan itu wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan, di mana kemarin kami juga telah melakukan istilahnya melakukan monitoring di mana Bapak Ibu terkait dengan penyusunan standar pelayanan secara berkelanjutan. Jadi kemarin kami juga sempat berkirim surat kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga sudah mengirim data-data terkait dengan standar pelayanan yang Bapak Ibu susun. Di link tersebut Bapak Ibu masih bisa melakukan secara periodik. Kalau kemarin waktu Bapak Ibu mengisi standar pelayanan, mungkin standar pelayanan yang dianggap mungkin masih lama belum ada perubahan. Jadi nanti di jeda waktu ini kalau Bapak Ibu memang melakukan review ataupun perubahan standar pelayanan, Bapak Ibu masih bisa berproses mengisi di link yang telah disediakan juga. Lanjut Mas. Ya, di sini kami akan menyampaikan sedikit terkait dengan standar pelayanan yang merupakan sebagai roh pelayanan publik. Dan standar pelayanan itu Bapak Ibu sudah mengetahui cara menyusun
standar pelayanan ini tidak akan saya sampaikan secara detail. Lanjut, Mas. Di sini ada beberapa perbandingan terkait dengan standar pelayanan sendiri, SOP dan SPM. Nanti Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan SOP, yaitu terkait dengan instruksi yang tertulis yang mungkin untuk SOP ini untuk internal dari pekerjaan Bapak Ibu sendiri, sedangkan standar pelayanan yaitu untuk kepastian penerima, yaitu penerima layanan, sedangkan SPM sendiri itu terkait dengan mutu dasar layanan. Ini mungkin beberapa perangkat daerah juga ada yang menerapkan SPM seperti di puskesmas dan dinas teknis yang mempunyai layanan dasar seperti itu. Selanjutnya, sebenarnya terkait dengan mungkin Bapak Ibu telah melakukan penyusunan terkait dengan standar pelayanan, tapi berhubung mungkin informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu kurang maksimal, dalam arti mungkin Bapak Ibu dalam mempublikasikan terkait dengan layanan yang ada itu kurang maksimal, sehingga terjadi ada beberapa permasalahan dalam masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Mungkin karena masyarakat kurang paham terkait dengan informasi standar pelayanan yang disampaikan Bapak Ibu, sehingga terjadi kesalahpahaman. Yaitu yang pertama mungkin mereka masih beranggapan bahwa adanya biaya itu berarti pungutan liar. Sebenarnya kalau masyarakat itu paham, terkait dengan standar pelayanan dan masyarakat itu mungkin pernah diajak untuk melakukan dialog yaitu melalui FKP, masyarakat tidak akan beranggapan adanya pungutan liar, meskipun nanti seperti di puskesmas mungkin akan ada biaya dan sebagainya, karena masyarakat sudah tahu ternyata biaya itu bukan pungutan liar karena itu sudah masuk di dalam standar pelayanan seperti itu. Jadi mungkin terkait dengan layanan-layanan yang Bapak Ibu susun, karena mungkin kurangnya informasi atau publikasi ke masyarakat, jadi masyarakat terjadi salah paham. Jadi dengan adanya standar pelayanan itu masyarakat akan paham, oh ternyata biaya itu bukan pungutan liar karena sudah disusun di standar pelayanan. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan mekanismenya. Mekanisme juga masyarakat akan paham, oh ternyata untuk mekanisme pelayanan itu harus seperti ini. Masyarakat akan paham karena itu sudah ada di dalam standar pelayanan. Begitu juga terkait dengan persyaratan. Masyarakat juga akan paham apa-apa sih yang akan saya bawa untuk mendapatkan layanan, karena apa? Di standar pelayanan yang sudah Bapak Ibu publikasikan itu sudah jelas, juga terkait dengan waktu pelayanan dan sebagainya. Jadi permasalahan-permasalahan terkait dengan layanan itu akan menjadi clear karena Bapak Ibu sudah melakukan publikasi kepada masyarakat. Lanjut. Nah, publikasi itu yang mungkin selama ini Bapak Ibu juga melakukan publikasi melalui website dan sebagainya maupun melalui kanal Instagram dan sebagainya, di mana pemerintah pusat melalui Kemenpan RB itu telah menyusun portal nasional, yaitu portal nasional yang berbagi pakai, di mana sistem informasi pelayanan publik itu merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat, dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf braille, bahasa gambar, dan bahasa lokal, serta disajikan secara manual maupun elektronik. Lanjut, Mas. Ini terkait dengan SPPN, menurut Permenpan RB nomor 13 tahun 2017, layanan informasi publik satu pintu berupa aplikasi berbasis website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat, dan akuntabel.
informasi yang ditampilkan disediakan dan diperbarui langsung oleh administrator SIPPN di lingkungan kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga non-struktural, sekretariat lembaga negara, pemerintah daerah, dan sebagainya, di mana terkait dengan SIPPN ini merupakan suatu kewajiban untuk kita sebagai unit penyelenggara layanan wajib memakai SIPPN. Bapak Ibu juga kami sampaikan di sini, SIPPN ini kan bukan hanya untuk penyelenggara pelayanan, jadi Bapak Ibu nanti bisa menginformasikan, mungkin Bapak Ibu bisa membuat selain nanti mungkin di pertemuan-pertemuan juga disampaikan kepada masyarakat dengan adanya portal SPPN ini. Informasi yang harus dipublikasikan SPPN yaitu yang pertama yaitu adanya profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan yang service delivery, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, layanan publik berbasis elektronik dan berita. Untuk penilaian kinerja sendiri mungkin yang di poin 6 ini dari Kementerian Pan-RB sendiri belum istilahnya secara rigid apa sih yang akan disampaikan di situ, mungkin terkait dengan penilaian kinerja yang bisa dimasukkan yaitu terkait dengan nilai IPP. Nilai IPP itu kalau UPP sendiri sudah mempunyai nilai IPP bisa disampaikan di penilaian kinerja, juga nanti mungkin bisa dimasukkan yang SKN. Lanjut, Mas. Di sini terkait dengan maksud dan tujuan, maksudnya yang pertama memberikan aksesibilitas, kemudahan, dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik, menjamin keakuratan informasi pelayanan publik. Di sini maksud dari tujuan SPPN itu menjamin keakuratan informasi itu intinya seperti ini. Mungkin masyarakat bisa membuka Google, bisa membuka Google terkait dengan layanan di bagaimana sih cara melakukan layanan terkait dengan KTP dan sebagainya. Mungkin sih bisa masyarakat bisa membuka Google, klik layanan pembuatan KTP. Tapi di situ karena memang mungkin karena yang nama Google itu kan macam-macam itu mungkin belum bisa dijamin keakuratannya. Nah, dengan adanya SIPPN ini, maksud dari Menpa sendiri, masyarakat itu bisa membuka di SPPN terkait dengan standar pelayanan, penyusunan, pembuatan KTP. Nah, itu sudah dijamin keakuratannya seperti itu. Jadi maksud dari memberikan keakuratan informasi tersebut. Jadi masyarakat tidak hanya mendapat berita ataupun informasi dari Google. Itu Google kan belum tentu bisa dijamin keakuratannya. Sedangkan kalau masyarakat itu nanti membuka di SPPN, itu jelas sudah terjamin keakuratannya. Yang selanjutnya yaitu tujuan terwujudnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif, terwujudnya keterpaduan informasi pelayanan publik, tercegahnya terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya SPPN ini karena masyarakat juga bisa mengakses, masyarakat akan melakukan pengawasan juga terkait dengan layanan-layanan, namanya masyarakat sudah membuka di SPPN. Layanan di Capil syaratnya cuma ini. Oh, ternyata waktu melakukan layanan kok berbeda, itu masyarakat akan lebih jeli. Terkait dengan lamanya layanan juga, masyarakat karena sudah melihat di situ, ternyata waktu melakukan layanan kok waktunya lebih. Itu nanti masyarakat juga bisa melakukan pengaduan ataupun memberikan informasi kepada penyelenggara pelayanan terkait dengan layanan. Jadi masyarakat itu akan juga melakukan pengawasan terkait dengan SIPPN ini terhadap layanan yang dilakukan. Oke, sampel. Sebentar, nanti. Sudah lagi sebentar. Nanti tak sampaikan. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini beberapa pengertian terkait dengan SIPPN. Mungkin bagi Bapak Ibu yang memang baru mendengar SIPPN seperti itu,
harapan kami nanti setelah Bapak Ibu mendapat pendampingan dari Mas Baim ataupun Mas Rudi, kami harap Bapak Ibu untuk segera berproses karena eh, kami di sini kami akan menyampaikan laporan kepada Kementerian Pan-RB terkait dengan progres sebelum dilakukan pembinaan dan setelah dilakukan pembinaan. Selanjutnya untuk acara sangat teknis kami serahkan kepada Mas Rudi. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin dalam kami menyampaikan beberapa hal ini banyak kekurangannya dan mungkin banyak kurang berkenannya di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke sesi berikutnya untuk penyampaian detail terkait kondisi SBPN dan juga teknis penggunaan aplikasinya, mohon berkenan Bu Ira dan rekan-rekan semua untuk mendokumentasikan terlebih dahulu sesi kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini. Bapak Ibu mohon bantuannya untuk bisa on cam terlebih dahulu untuk kita lakukan foto bersama melalui Zoom. Kami tunggu Bapak Ibu, ini ada kurang lebih 90 peserta yang ikut bergabung dengan kami. Bisa di on cam-kan dulu. Ya, ini ada 4 kali untuk yang bisa didokumentasikan. Saya hitung per slide, mulai dari yang pertama. Mas Baim, DPU bisa buka nggak? DPU. DPU. Mungkin. Ya, ini tampilannya belum muncul, nggak apa-apa. Kita mari mulai dokumentasikan dulu untuk yang sudah muncul. Mulai dari slide yang pertama, 1, 2, 3. Kemudian lanjut slide yang kedua, 1, 2, 3. Lanjut ke slide yang ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide yang keempat atau yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan untuk on cam, untuk dokumentasi. Kami himbau sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya untuk Bapak Ibu sekalian dapat mengakses link daftar hadir dan juga link materi kami sampaikan di room chat di Zoom. Mohon untuk diakses dan mengonfirmasi atau mengisi kehadiran melalui link yang kami sediakan. Tidak perlu menyampaikan hadir di kolom chat di Zoom. Cukup isi link daftar hadirnya saja. Kira? Belum sih. Gantian. Gue udah tak mute belum? Mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan dari perangkat daerah, dari kecamatan, dari kelurahan, dari puskesmas, dari UPTD dan juga dari BUMD. Izin untuk melanjutkan sesi yang sudah disampaikan oleh Bu Ira tadi. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan progres pengelolaan sistem informasi pelayanan publik nasional yang sudah dikelola oleh masing-masing UPP Bapak Ibu untuk unit lokus evaluasi binaan terkait dengan standar pelayanan dan juga evaluasi SKM. Kami informasikan tahun 2024 ini ada 97 unit lokus evaluasi. Dari perangkat daerah ini ada 24 perangkat daerah yang kami bina, kemudian UPTD ada 3, yaitu RSU, Labkesda, dan BLK, sama UPT pengujian kendaraan bermotor di Disparbud, berarti ada 4, mohon maaf. Kemudian kecamatan ada 15, kelurahan ada 29, puskesmas ada 24, dan juga BUMD ada 1, yaitu PDAM Tirta Aji. Nah, seperti tampil di layar Bapak Ibu sekalian yang sudah kami share screen, di sini kami tampilkan untuk rekap terkait beberapa informasi yang harus dikelola di aplikasi SIPPN. Nah, untuk linknya ini juga sudah bisa diakses. Di sebelah kanan nama UPP, ini ada link untuk masuk ke halaman publikasi atau halaman yang bisa diakses langsung oleh masyarakat terkait dengan informasi yang Bapak Ibu sekalian bagikan di SIPPN unit kerja atau UPP masing-masing. Nah, ini yang pertama untuk pengisian yang harus dilengkapi itu ada profil penyelenggara. Nah, di profil penyelenggara ini ada alamat, kemudian nomor telepon, alamat email, kemudian logo UPP, begitu. Tidak harus menggunakan logo Pemda, nanti bisa dilihat contohnya. Kemudian banner ini juga gambar, begitu nanti ketentuan detailnya akan disampaikan oleh Mas Rudi. Kemudian ada maklumat pelayanan yang juga harus dipublikasikan sesuai dengan kondisi terbaru maklumat yang telah ditetapkan. Kemudian ada link untuk mengakses Google Maps dan juga SK penetapan standar pelayanan. Ini untuk SK pelayanan. Nah, kemudian ini bisa dilihat satu persatu. Ini nggak usah saya bacakan satu persatu, saya sampaikan secara umum saja. Untuk alamat ini sudah banyak yang terisi, kelihatannya hanya 2 UPP saja yang alamatnya belum terisi. Kemudian nomor telepon ini juga sudah cukup banyak yang terisi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencermati untuk yang belum di checklist ini artinya informasi profil penyelenggaranya belum lengkap. Jadi nanti ketika mengakses login dengan akun masing-masing itu bisa melakukan pengisian sehingga ketika dilihat oleh masyarakat atau kami cross check ketika evaluasi begitu keterisiannya sudah lengkap. Kemudian email juga secara prinsip sudah banyak yang terisi, hanya ada beberapa yang belum terisi. Nah, kemudian logo ini masih cukup banyak yang kosong atau tidak tampil begitu. Nah, ini kami izin berikan klarifikasi Bapak Ibu untuk Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional atau SIPPN ini merupakan aplikasi yang disediakan langsung oleh Kementerian Pan-RB. Jadi untuk pengelolaan aplikasinya, misalkan terjadi kendala atau terjadi sistem error, begitu ini ditangani langsung oleh Kementerian Pan-RB di bagian organisasi di daerah level kabupaten atau kota, begitu sifatnya hanya
melakukan pembinaan terkait dengan pengelolaan dan juga keterisian yang dilakukan oleh masing-masing pengampu atau admin dari 97 unit penyelenggara pelayanan yang tadi saya sebutkan. Nah, sebetulnya ketika pengelolaan yang sudah pernah kita eh, optimalkan bersama begitu waktu tahun 2022, Bapak Ibu sudah banyak yang mengisi untuk profil atau bagian logo. Begitu juga yang banner, beberapa sebetulnya juga sudah mengisi. Nah, ini mengapa banyak yang kosong? Karena dari pusat sendiri ada kendala di aplikasinya. Jadi banyak file yang kelihatannya hilang, begitu. Nah, kami mohon bantuannya nanti ke Bapak Ibu bisa menyiapkan kembali file-file berupa gambar maupun file PDF begitu untuk logo, banner, dan maklumat. Ini filenya berupa gambar, formatnya JPEG ya, Mas. Nah, JPEG atau PNG nanti teknisnya disampaikan Mas Rudi, mohon disampaikan ada ketentuan rasionya, ada ketentuan maksimum ukuran filenya, nanti bisa diperhatikan. Kemudian untuk SK pelayanan ini nanti PDF begitu yang harus diupload. Ada ukuran maksimum filenya juga. Ini beberapa sudah upload juga, cuma kondisinya kelihatannya ini beberapa juga filenya ada yang hilang begitu di sistemnya di pusat. Jadi kami mohon bantuannya untuk dapat mengupload kembali. Nah, untuk Google Maps ini yang diupload link atau koordinat. Mengupdate. Coba nanti untuk teknis lebih detailnya akan dicontohkan dan dipraktekkan langsung oleh Mas Rudi. Kemudian ini masih cukup banyak yang kosong ya Bapak Ibu. Nah, kami mohon kerjasama dan bantuannya untuk dapat melengkapi bagian-bagian tersebut. Nah, ini tidak kalah penting dari yang bagian profil penyelenggara tadi. Ini ada rekap untuk data jenis layanan atau jumlah layanan dari setiap jenis layanan yang diinformasikan begitu oleh UPP. Ini ada beberapa yang datanya masih nol begitu atau tidak tampil. Nanti apabila dulu pernah menginput tapi terjadi kendala begitu bisa komunikasi atau cross check ke kami juga. Nah, ini ada yang sudah input datanya sebetulnya di aplikasi akan tetapi belum dipublikasikan. Nah, ini untuk yang sudah input di aplikasi, tapi ada beberapa jenis layanan yang belum dipublikasikan. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui, setelah menginput data untuk yang komponen service delivery, ada persyaratan, sistem mekanisme prosedur, waktu, biaya tarif, produk layanan, dan sarana aduan, itu diinput per jenis layanan. Misalnya di sini yang tampil Kelurahan Wadas Lintang, ada 23 total jenis layanannya, kemudian yang sudah dipublikasikan ada 14, kemudian yang belum 9. Nah, ini sebetulnya bisa saja mungkin jumlah layanannya hanya 14 begitu, akan tetapi yang 9 ini inputan yang lama atau ada inputan yang terdouble begitu. Nah, ini mohon untuk disesuaikan, sebaiknya yang tidak digunakan dihapus saja. Kemudian untuk yang bawahnya ada Kelurahan Tawangsari. Ini ada 57 jenis layanan yang diinformasikan atau diinput datanya ke SIPPN. Kemudian yang dipublish ini 0, jadi semuanya belum dipublish. Sudah diinput ke aplikasi tapi belum dipublish. Nah, nanti teknisnya seperti apa oleh Mas Rudi akan dipraktekkan. Kemudian Puskesmas Selamerta 1 ada 1 yang tersisa belum dipublish. Puskesmas Kejajar 2 ada 9. Kemudian BPPKAD ini ada 2 yang belum dipublish. Dinas Kesehatan dari 9 ada 1.
kemudian Kecamatan Wonosobo ada 13 yang belum, kemudian Kecamatan Wadas Lintang ada 1 yang belum dipublish. Nah, ini perlu kami sampaikan penegasan untuk data jenis layanan yang diinput dari segi apa yang harus dilakukan terkait kondisi yang ada. Ini kami himbau Bapak Ibu agar menginput data komponen service delivery atau persyaratan sistem mekanisme prosedur, waktu biaya tarif, produk layanan, dan juga kanal aduan itu sesuai dengan kondisi SK penetapan standar pelayanan yang terbaru. Jadi beberapa UPP begitu atau beberapa perangkat daerah dalam tahun kurun 2023 sampai dengan 2024 bulan Agustus ini beberapa ada yang sudah melakukan FKP dan melakukan perubahan jenis layanan. Nah, ini mohon untuk datanya dapat disesuaikan juga apakah informasi service delivery tadi ada yang berubah atau jenis layanannya juga kadang ada yang dikurangi atau dihapus atau berganti nama atau ditambah jenis layanan yang lain. Ini mohon untuk diinput yang terbaru ke aplikasi SIPPN. Nah, yang paling terakhir ini ada jumlah pelaksana. Jumlah pelaksana ini berbeda dengan admin yang terdaftar di SIPPN atau admin yang mengelola SIPPN, akan tetapi jumlah pelaksana ini nama-nama dari rekan-rekan yang menjadi petugas layanan itu harus diinputkan ke aplikasi SIPPN untuk dikenali oleh pengguna layanan yang mengakses informasi melalui SIPPN tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu nanti klik begitu misalkan Puskesmas Wonosobo 1. Nah, ini masuk ke halaman yang bisa diakses masyarakat milik Puskesmas Wonosobo 1. Ini sudah ada cukup banyak nama-nama yang diinputkan sesuai dengan jabatannya. Ada perawat, ada asisten apoteker, ada bidan juga, kemudian ada pelaksana administrasi, ada pelaksana keamanan atau security, kemudian ada perawat kesehatan gigi dan mulut, ada analis kesehatan, ada dokter umum. Nah, ini kami himbau semua nama-nama yang memang bertugas sebagai petugas layanan di front office atau yang terlibat langsung melayani masyarakat begitu agar diinputkan ke aplikasi SIPPN. Ini kalau kita lihat di Puskesmas Wonosobo 1 itu total nama petugas layanan yang sudah diinput ada 54. Nah, ini kami juga menghimbau kaitannya dengan kondisi existing SDM yang masih ada di unit kerja masing-masing begitu biasanya kan ada penambahan SDM baru, kemudian ada juga yang mengalami rotasi atau perpindahan unit kerja, ada yang promosi juga. Nah, ini agar disesuaikan nama-nama dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, kurang lebih ini untuk yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan kondisi pengelolaan SIPPN yang datanya ada. Untuk sesi berikutnya akan disampaikan oleh Mas Rudi terkait dengan teknis pengisian dan juga pengelolaan langsung di aplikasi. Termasuk nanti kalau misalkan ada yang lupa akunnya atau lupa passwordnya, ketentuannya akan disampaikan oleh Mas Rudi. Demikian Bapak Ibu, berikutnya kami persilahkan kepada Mas Rudi untuk melanjutkan.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, langsung saja bisa dilihat guys tampilannya. Yang pertama kita bahas dulu banyak pertanyaan yang muncul, kenapa yang dulu sudah pada dasarnya sudah semuanya hampir semuanya lengkap, terus sekarang filenya tiba-tiba pada hilang, checklistnya pada hilang. Itu sebenarnya kami juga tidak bisa menjawab banyak ya masalah teknisnya, yang lebih tahu Menpan, dan Menpan sendiri juga tidak menjelaskan secara gamblang gitu apa yang terjadi, tapi kami diberikan informasi bahwa telah ada apa namanya upgrade fitur lah istilahnya. Ada upgrade fitur yang mengakibatkan halamannya di Carian Leak atau SIPPN ini banyak yang berubah, tapi juga efeknya atau imbasnya itu malah justru banyak file atau dokumen yang tadinya sudah pada diupload kemudian jadi pada hilang gitu. Nah, kemudian itu pertanyaan yang pertama. Jawabannya kurang lebih seperti itu, tapi kita juga nggak bisa klarifikasi lebih jauh lagi. Yaitu tadi, karena dari Kemenpan sendiri juga hanya menyampaikan sebatas itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya permasalahannya tidak bisa login. Oke. Jadi untuk loginnya sendiri, teknisnya sekarang sudah diimplementasikan 2FA ya, atau two factor authentication. Jadi setelah login seperti ini, kemudian memasukkan password, itu nanti Bapak Ibu semua akan masuk ke halaman lain yang mengkonfirmasi kalau Bapak Ibu semua itu benar-benar login. Nah, nanti akan kemudian minta kode autentifikasi yang akan dikirimkan melalui email yang terkait. Nah, seperti ini halamannya kurang lebih. Nah, jadi tahapannya Bapak Ibu selain buka halaman login yang SIPPN, kemudian buka emailnya masing-masing juga. Hah? Apa? Share screen. Ini udah ada. Udah ada belum? Nah, ini nanti akan masuk ke halaman yang kedua, itu verifikasi OTP. Nah, kemudian dikirim ke email yang Bapak Ibu daftarkan di SIPPN. Nah, kemudian dari email itu nanti dimasukkan kodenya, terus bisa melanjutkan untuk proses loginnya. Kemudian kalau misalnya loginnya nggak bisa karena passwordnya lupa, ya silakan gunakan fitur lupa password mawon gitu. Fitur lupa password yang ada di menu login nanti akan dikirimkan ke email Bapak Ibu semua. Itu pertanyaan tentang akun. Kemudian yang lupa emailnya gimana? Nah, yang lupa emailnya nanti bisa koordinasi dengan kami. Untuk teknisnya kami akan sampaikan lebih lanjut lagi. Yang pasti Bapak Ibu usahakan cari dulu ya, dan ingat-ingat dulu
kalau misalnya dulu pernah bikin catatan atau mungkin staf sebelumnya yang ngurusi kemudian pindah tugas itu mungkin dikonfirmasi dulu sebelum menghubungi ke kami. Oke, kemudian secara umum kami sampaikan bahwa halaman yang Bapak Ibu semua yang mungkin dari penilaian kami ya, kami juga kurang bisa bersuara kalau dari penilaian Pan RB itu seperti apa, tapi kalau dari kacamata kami mungkin halaman yang sudah mendekati ideal adalah halaman yang seperti halaman kami ini. Kami belum bisa mengatakan ideal atau tidak, tapi ya kami sudah berusaha untuk mencontreng semua checklist yang ada. Jadi yang pertama tadi juga sudah ditanyakan masalah banner ya. Nah, banner itu adalah yang gambar yang besar yang ada di belakang sini. Nah, ini untuk ketentuannya sendiri itu sebenarnya nggak ada ketentuan harus diisi apa ya. Cuma pada prinsipnya yang namanya banner itu adalah ajang promosi kita. Karena yang halaman yang lain kan sudah semuanya kan saklek tuh. Nah, sementara banner mungkin memang tidak dibuat ketentuan karena untuk space kita promosi. Karena kan ini layanan publik ya, otomatis publik yang akan lihat dan publik pengen tahu apa sih yang kita punya gitu. Nah, untuk bagian organisasi sendiri kita tulis kayak gini aja, tiga fungsi, tiga subkegiatan yang kita punya, yaitu kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja, dan informasi birokrasi. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu itu boleh mengisi apapun ya, misalnya lagi punya inovasi yang baru pecah telur nih, atau lagi punya inovasi yang lagi hits, itu bisa sambil disampaikan di sini. Atau misalnya mau promosi apa nih, IKM-nya tertinggi satu kabupaten, katakanlah seperti itu, boleh disampaikan juga di sini melalui gambar gitu. Kemudian kalau misalnya kita itu biasa-biasa aja, nggak punya apa-apa gitu, anggapannya seperti itu, ya paling minimal seminimal mungkin itu Bapak Ibu bawa HP, kemudian jalan ke halaman kantor masing-masing, kemudian cari tulisan atau plakat atau apapun itu yang ada tulisannya kantor Bapak Ibu semua bekerja. Misalnya kalau di Setda ya, karena nggak ada tulisan Setda tapi ada di kantor bupati, ya kita bisa jalan keluar terus difoto halaman depannya, kemudian yang ada tulisannya kantor bupati itu gede, itu boleh diposting di sini. Terus hindari untuk melakukan upload kop surat ya, karena ini tujuannya bukan kop surat. Walaupun kalau ada kop surat juga sebenarnya sudah kita contreng, tapi ya sebisa mungkin janganlah. Paling minimal tadi, jalan keluar terus ambil foto halaman yang ada tulisan kantornya Bapak Ibu semua, kemudian bisa diunggah ke sini. Itu yang masalah banner. Kemudian yang masalah logo di sini, sekali lagi kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya logo pribadi, silakan gunakan Pemkab Wonosobo, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada logo pribadi atau misalnya kayak Dinkes tuh mau pakai logo instansi vertikalnya, boleh-boleh aja. Boleh Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, atau misalnya sekolah. Kalau sekolah kayaknya punya logo ya. Kemudian kelurahan-kelurahan mungkin yang nggak punya logo boleh pakai foto logo Kabupaten Wonosobo. Kemudian halaman media sosial itu akan tampil di sini sesuai dengan yang Bapak Ibu input di profil. Jadi kalau misalnya hanya menginput 3 ya yang tampil hanya 3. Kalau misalnya menginput 5 semua ya tampil 5 link yang ada di sebelah kanan atas ini. Kemudian di sini ada tulisan unit kerjanya Bapak Ibu semua, kemudian kita menginduk kemana itu tampil di sini. Kemudian nanti silakan alamatnya, nanti karena di sini kan sudah ada instansi induknya ya. Jadi kalau saran dari kami sih nggak usah nulis sampai ke level Jawa Tengah gitu, apalagi Indonesia. Jadi cukup alamatnya saja letaknya di mana, kemudian Wonosobo gitu kan sebenarnya sudah cukup kan, karena kan kita sudah tahu misalnya bagian organisasi pemerintah Kabupaten Wonosobo, alamatnya di sini gitu, nggak usah kecamatan mungkin nggak apa-apa sih, tapi misalnya sampai Jawa Tengah itu kayaknya nggak perlu.
Kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi. Kalau misalnya ponsel ya silakan diupload ponselnya. Kalau misalnya punya telepon landline, boleh di-upload telepon landline-nya. Kemudian email, silakan diisikan emailnya, kemudian di websitenya juga diisikan websitenya. Nah, kalau misalnya nggak punya website, belum punya website, ya silakan boleh pakai websitenya Kabupaten Wonosobo, tidak apa-apa untuk sementara. Kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu semua yang produk layanan yang sudah di-input dan sudah di-publish, catatannya ya, sudah di-input dan sudah di-publish, itu semuanya akan tampil di sini. Seperti ini bentuknya, nanti bisa diklik masing-masing. Saya nggak perlu menjelaskan secara detail ya. Nanti ya tampilannya akan ada sendiri. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah pinpoint lokasinya, nanti kita bahas caranya gimana, itu akan tampil di sini. Bisa kita zoom juga. Itu sudah, kalau Bapak Ibu naruh lokasinya sudah sesuai, ya insya Allah harusnya sudah sesuai. Nah, kemudian nanti bisa diklik juga di Google Maps, dan ini memang bawaan dari Menpan ya, jadi tidak perlu di apa-apakan. Kemudian maklumat pelayanan, nanti kebanyakan sudah rusak ya, kecuali yang memang kemarin-kemarin sudah sempat membetulkan. Jadi nanti silahkan diupload lagi. Kami sendiri juga kemarin juga membetulkan lagi, makanya ini di sini belum ada cap sama stempel sama tanda tangannya, itu karena file yang lama itu disimpan oleh pejabat yang lama, dan kebetulan sudah pindah, akhirnya kami mendesain lagi, tapi masih proses sediaan ke Pak Sekda. Gitu. Kemudian yang SK layanan juga sama ya, di-upload lagi kalau misalnya yang belum, dan pastikan ketika diklik bisa diakses tampilannya atau file SK-nya. Seperti ini. Kemudian tadi yang disampaikan pelaksana itu diusahakan diisi semua ya. Di sini di bagian organisasi juga kita isikan semua sudah. Seperti itu. Jadi kurang lebih tampilan yang mendekati ideal, yang mendekati komplit ya, kurang lebih seperti ini. Boleh lihat di bagian organisasi atau boleh lihat juga di unit kerja atau unit penyelenggara pelayanan yang lain. Seperti itu ya. Kemudian kita langsung masuk ke beranda. Tadi kalau sudah bisa login, berarti kita bisa ngecek di beranda. Ini paling pertama kali kita bisa lihat checklistnya adalah di sini. Ini kalau sudah diisi semuanya, akan centang hijau semua di sini. Nah, kalau ada yang belum, berarti ya Bapak Ibu semuanya belum melengkapi item-item yang diperlukan. Kemudian yang kami sarankan untuk mengisi paling tidak itu adalah dicek dulu profil instansi, namanya sudah sesuai belum. Kemudian kalau ada alias singkatan boleh diisikan di sini. Kemudian jumlah produk layanan yang dipunya, kemudian jumlah jenis layanan yang dipunya, kemudian nomor telepon, email, website, dan seterusnya. Kemudian maklumat pelayanan silakan di-upload di sini, logo, banner, instansi, kemudian alamat dilengkapi semuanya, kemudian di Maps. Nah, kita lihat satu persatu ya, untuk caranya mengunggah maklumat pelayanan itu seperti apa. Ini sudah ditulis di sini ya, dimensi maksimalnya 1200 kali 800. Itu maksimal ya, tapi tidak harus ukuran ini, tapi diusahakan rasionya sama dengan ini. Kalau ini kan berarti rasionya kan 12:8 itu berapa ya? 4:3 ya kalau nggak salah. Kalau mengikuti ini ya insya Allah malah justru lebih baik. Tapi nggak harus seperti ini pada dasarnya. Tapi yang penting bisa dibaca dengan baik. Nah, itu kita bisa klik langsung. Kemudian kalau belum mengunggah, bisa kita pilih melalui menu browse di sini.
kemudian yang ini nggak usah dicetak, kemudian bisa klik upload langsung. Misalnya, nah ini. Misalnya saya buka di sini, kemudian saya upload. Nah, kemudian kalau sudah nongol di sini, nanti di sini bisa diklik. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah full. Kemudian logonya juga sama langkahnya kurang lebih. Ukurannya juga yang disarankan seperti ini, tapi kami juga tidak harus sebesar ini ya, karena kami juga menyesuaikan supaya gambarnya bisa ideal, artinya bisa menampilkan tampilan yang penuh seperti ini. Untuk punya kami sendiri malah justru logonya bentuknya nah seperti ini. Malah justru punya kami sendiri bentuknya persegi panjang seperti ini. Nah ini. Jadi nanti tampilannya juga agak melebar gitu, tapi ketika sudah tampil di publik aman. Kemudian yang banner instansi ini sebenarnya kalau teman-teman bikin atau mendesain sendiri, nanti yang agak tricky ya, agak susah menyesuaikannya, tapi mipel dilihat, mipel di upload aja. Jadi saya juga sendiri desainnya sampai berulang-ulang karena ternyata yang dipakai itu walaupun kita menggunakan ukuran sekian, yang dipakai kurang lebih hanya sebatas garis ini ya. Hanya sebatas garis di sini sampai garis di sini. Nah, akhirnya kemudian ini pun juga masih berkurang di sini. Jadi space-nya memang sangat terbatas, tapi kalau Bapak Ibu semua desainnya bisa memaksimalkan, bisa presisi, itu semua cukup banyak space yang bisa kita gunakan untuk ajang promosi. Seperti itu untuk banner instansi. Kemudian alamat aman ya, kode pos semuanya bisa diisi. Nah, kemudian untuk pinpoint lokasi. Untuk pinpoint lokasinya, nanti Bapak Ibu semua bisa zoom di kantornya masing-masing. Terus yang biru ini, nah bisa diklik di kantornya Bapak Ibu semua. Tinggal di zoom, kemudian diklik di kantornya Bapak Ibu semua, nanti akan tersimpan di atau lokasinya akan presisi sesuai dengan lokasi yang kantor yang Bapak Ibu semua. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian setelah semuanya sudah diisi, jangan lupa disimpan data profilnya. Oke, kemudian untuk pengisian pelaksananya, kalau yang misalnya ada yang dipindah tugaskan, silakan disilang saja ya. Disilang nanti akan ini akan dihapus. Jadi silakan diklik OK. Kalau misalnya ada data yang harus diubah, berarti silakan diklik. Kemudian nanti bisa diisikan semuanya di sini, dan di sini ada perbedaan kalau misalnya dia ASN sama non ASN, itu perbedaannya hanya di sini, tapi pada dasarnya ini opsional ya, jadi boleh diisikan boleh tidak. Oh ya, untuk NIP yang karena harus diisi, berarti kalau yang non ASN bisa diisikan NIK untuk kolom NIK. Selain itu, pokoknya yang ada bintang merahnya diisikan karena itu yang akan tampil, tapi yang lain sebenarnya opsional aja. Seperti itu ya. Kemudian menu yang selanjutnya skalanya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu yang dulu pernah ngisi pasti ada datanya. Ya memang datanya ada pada dasarnya, database-nya juga selamat, tapi yang tidak selamat adalah uploadan filenya. Jadi atau unggahan filenya. Jadi Bapak Ibu semua bisa mengunggah ulang. Nah, di sini perlu diperhatikan maksimum ukurannya itu yang diizinkan hanya 5 MB. Ya. Jadi diperhatikan
Kalau misalnya dokumennya terlalu besar ya bisa dikompres, atau kalau misalnya tetap dikompres tetap tidak cukup karena jumlah layanannya terlalu banyak, ya mungkin bisa di-split, tapi masing-masing dibubuhi dengan eh, apa namanya, SK-nya ya. Sebelum masuk ke lampiran, itu silakan dibubuhi SK yang awalnya. Nah, seperti ini kita di bagian di Setga juga kita bubuhi dulu semua bagiannya atau SK keseluruhannya, kemudian khusus yang kita sampaikan di lampirannya ini adalah sesuai dengan yang kita daftarkan, ada 6 standar pelayanan. Seperti itu. Kemudian prosesnya sama, tinggal diisi tanggal sama nomor SK, kemudian tinggal di-upload. Nah, kemudian sosial media juga seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kalau misalnya diisi 3 ya nanti akan nongol 3, akan muncul 3. Kalau misalnya 5 bisa diisi semua ya, nanti 5 link akan muncul semua. Kemudian kayaknya itu ya dari saya untuk masalah teknisnya. Dan jangan lupa diklik simpan. Dan kalau misalnya ketika upload atau ketika ngupdate itu ada kendala, mungkin ya jangan langsung emosi ya Bapak Ibu semua, karena ini aplikasi dipakai satu Indonesia dan ya workload-nya memang agak besar juga ya. Jadi santailah sambil ngopi gitu, sambil nibel upload itu, kalau loading yang ditungguin. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau informasi dari saya kayaknya sudah semua ya Mas Baim ya. Untuk kendalanya juga sudah saya sampaikan. Kenapa kita harus upload ulang juga saya sudah sampaikan. Kemudian tadi lagi-lagi karena ini aplikasi digunakan satu Indonesia, jadi kalau misalnya memang agak susah loginnya, itu juga ya telaten disabarin. Kemudian nanti kalau ada kendala yang tidak bisa diselesaikan by system, artinya kendalanya masalah akun seperti emailnya misalnya lupa, atau petugasnya ganti, yang dulu itu menghilang entah kemana, kemudian sekarang diganti yang baru, di Capri itu nggak bisa, nah itu bisa koordinasi dengan kami, nanti kita buatkan akun yang baru. Kurang lebih itu ya dari saya. Kalau ada informasi yang kurang, saya mohon maaf. Kemudian waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Baim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta tolong ini on cam. Mana? Terima kasih Mas Rudi sudah menyampaikan terkait teknis pengelolaan dan juga pengisian data pada SIPPN. Ini izin kami sampaikan, Bapak Ibu, udah bisa belum? Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada kendala di kameranya, jadi saya belum bisa on cam, nyuwun ngapunten, sedang diperbaiki untuk kameranya. Nah, ini kami informasikan dan kami mohonkan izin tadi seperti disampaikan Bu Ira, untuk Pak Asisten sedang mengikuti ujian kompetensi, begitu. Kemudian untuk Pak Kabak dan Bu Ira ini nyuwun ngapunten tidak bisa membersamai. Tadi Bu Ira juga pergi bersama Pak Kabak untuk mendampingi Ombudsman Republik Indonesia yang wilayah Jawa Tengah ini untuk melakukan penilaian di Puskesmas Kretek 1 jam 10 tadi dimulai. Jadi mohon izin saya dan Mas Rudi untuk
melanjutkan sesi pendampingan ini. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, nanti kami informasikan kembali di grup juga. Link materi akan kami bagikan beserta rekaman Zoom ini dan juga informasi yang terkait lainnya. Kemudian untuk batas waktu pengisian data pada aplikasi SIPPN yang akan kami evaluasi atau kami pantau begitu, ini sampai dengan hari Rabu. Karena kami juga diberi deadline begitu oleh Kementerian Pan-RB untuk melaporkan progres yang sudah kita tindak lanjuti seperti itu untuk melengkapi baik data profil penyelenggara maupun data standar pelayanan yang diinputkan ke aplikasi tadi seperti dijabarkan oleh Mas Rudi. Nah, ini untuk deadline-nya Bapak Ibu sekalian hari Rabu. Kemudian untuk informasi-informasi teknis kaitannya terutama dengan kondisi akun seperti itu, apakah ada yang sudah lama tidak mengakses, kemudian atau ada yang lupa password, ini kami informasikan yang perangkat daerah dan UPTD ini bisa kontak ke saya. Nah, ini kita bagi ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang kecamatan, kelurahan, puskesmas, ini bisa kontak ke Mas Rudi. Nah, sorry tadi terlewat untuk yang perangkat daerah, UPTD dan BUMD itu bisa menghubungi saya. Kemudian untuk yang kecamatan, kelurahan dan juga puskesmas bisa kontak ke nomor WA-nya Mas Rudi. Nah, nomor WA-nya ada di grup Sobat Yanlik. Nanti kami informasikan kembali terkait hal ini. Nah, untuk sesi berikutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk bisa on cam menyampaikan secara langsung pertanyaan melalui Zoom meeting. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu, monggo supaya lebih jelas. Kalau ada yang belum paham, ini boleh nggak usah malu-malu, bisa cross-check langsung di sini. Nanti misalnya ada yang bisa kita praktekkan, akan langsung kita praktekkan. Kami utamakan terlebih dahulu untuk yang berkenan bertanya langsung lewat on cam begitu. Nanti baru kami bacakan apabila ada pertanyaan-pertanyaan melalui room chat. Silakan Bapak Ibu. Jika belum ada yang mau tanya lewat on cam gitu, nanti kalau ada yang mau tanya langsung on cam untuk kami perjelas informasinya, bisa raise hand terlebih dahulu. Kemudian untuk sekarang ini kita bacakan yang di kolom chat terlebih dahulu. Puskesmas Selo Merto 2 ya. Kalau mau mengurangi atau menambah produk layanan, apakah tinggal upload di SIPPN saja atau perlu mengisi Google Form yang disediakan dari Bagor? Nah, sebetulnya untuk yang Google Form disediakan dari Bagor yang terkait dengan pemantauan berkala penerapan standar pelayanan itu juga perlu diisi, Bapak Ibu. Nanti prinsipnya datanya sama begitu, karena kalau yang itu kami konfirmasi terkait perubahannya begitu. Nah, itu akan berpengaruh ke aplikasi SKM juga. Nah, untuk yang di publikasi ini juga mestinya sama dengan kondisi SKSP yang terbaru gitu, Bapak Ibu. Kemudian dari Puskesmas Wonosobo 1, akun SIPPN apakah bisa dibuka oleh dua perangkat?
ini belum pernah nyoba ya. Bisa. Mungkin bisa dicoba kalau nanti ada kendala. Sebetulnya kan akun SIPPN itu pemiliknya masing-masing, karena emailnya juga email petugasnya. Kami himbau dulu seperti itu, bukan email instansinya, karena ada nama pengelolanya langsung. Nah, ini coba nanti Mbak Eriska dari Wonosobo 1 bisa mengecek terlebih dahulu. Kemudian kami himbau, tadi ada yang bertanya melalui chat Japri ke WA saya, itu apakah bisa mengganti email begitu. Nah, ini sebaiknya kalau yang bersangkutan pindah unit kerja, entah mutasi atau rotasi promosi. Nah, ini bisa diganti unit kerja ke unit kerja yang baru saja. Untuk yang mau membuat akun baru itu tidak mengganti email, tapi menyampaikan atau mengisi link Google Form pendaftaran akun SIPPN, kemudian nanti kami buatkan akun baru seperti itu. Dari Puskesmas Sela Merta 2 untuk Google Form atau link pemantauan berkala penerapan standar pelayanan ada di surat di grup Sobat Yanlik. Nanti kami share kembali linknya karena itu juga update informasi yang krusial begitu. Nah, perlu dicermati dulu memang kami melakukan pemantauan berkala untuk dievaluasi dengan deadline, akan tetapi link itu sebetulnya bisa digunakan berlanjut apabila memang ada perubahan yang terjadi untuk secara prinsip melaporkan kondisinya ke kami. Untuk yang di kolom chat kasusnya sudah kami jawab. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Untuk petugas SKM itu prinsipnya menggunakan link Google Form yang pernah kami bagikan. Linknya masih sama, pendaftaran akun SIPPN WSB 2023 yang s.id garis miring huruf besar semua, pendaftaran akun SIPPN WSB 2023. Nah, nanti setelah mengisi link tersebut bisa langsung konfirmasi ke Mas Rudi untuk kami tindak lanjuti proses pembuatan akun SKM dan juga akun SIPPN. Ini perlu cross check atau konfirmasi lebih lanjut seperti itu. Untuk hal-hal teknis begitu yang tadi disampaikan Mas Rudi, mohon bantuannya untuk digarisbawahi Bapak Ibu, update sesuai dengan kondisi SKSP yang terbaru, kemudian jenis layanan juga mohon disesuaikan datanya. Kalau tadi ada yang kelebihan inputnya begitu bisa disesuaikan. Kalau yang tidak perlu bisa dihapus saja. Yang publish unpublish itu udah dijelasin belum tadi? Udah ya. Oke, tadi udah dijelasin sama Mas Rudi. Kemudian ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Dinas Kesehatan. Untuk saat ini SKSP dan SOP Dinkes masih dalam proses untuk penyusunan dari hasil FKP yang dilakukan Jumat tanggal 23 Agustus kemarin. Kami masih dalam proses pengkajian kembali juga terkait dengan Rekomtek yang masih menjadi produk layanan kewenangan Dinas Kesehatan, sehingga kami belum bisa mengupload dokumen terbaru. Mohon arahannya. Nah, ini untuk Dinas Kesehatan kebetulan kemarin Jumat memang baru saja melakukan FKP
evaluasi atau peninjauan ulang standar pelayanan. Nah, kebetulan bagian organisasi juga ikut diundang untuk bersama-sama terlibat dalam FKP tersebut dari Dinas Kesehatan, Bu Weni atau Mbak Intan. Arahan dari kami bisa dalam waktu dekat ini secara intens berkoordinasi dengan bagian organisasi sesegera mungkin karena posisi Dinas Kesehatan sendiri saat ini juga menjadi salah satu objek atau lokasi fokus evaluasi dari Ombudsman RI Jawa Tengah yang rencananya katanya untuk Dinkes sendiri jadwal penilaian oleh Ombudsman-nya besok Rabu. Nah, ini bisa segera koordinasi dengan kami, begitu. Alhamdulillah ini kalau tidak ada yang ditanyakan, KBC informasinya cukup jelas. Ada yang mau bertanya secara langsung? Izin, Oh, sorry. Mas Rudi, monggo. Oh ya, terima kasih Mbak In, nambahin sedikit. Kalau misalnya sudah dicoba dalam bentuk apapun, dengan cara apapun tetap tidak bisa, kemudian pengen di asistensi, misalnya kendala login atau kendala teknis yang lain, pengen dibantuin sama kami, silahkan. Pada prinsipnya kami insya Allah akan membantu, tapi kami juga ngasih syarat nih. Jadi syaratnya Bapak Ibu semua itu selain minta bantuan, tapi juga menampilkan fotonya seperti apa gitu. Atau kalau lebih bagus mungkin bisa direkam. Jadi kami itu nggak bingung gitu loh. Kalau misalnya cuma bilang tidak bisa login mas, nah terus maksudnya yang kendalanya ada di mana itu kita nggak tahu. Tapi misalnya ini mas kita proses login sudah bisa, kita emailnya tahu, kemudian kita passwordnya juga masih pakai password yang lama, tapi misalnya kita login, kita verifikasi kok nggak mau. Nah, kemudian ada ditampilkan rekamannya tadi, kami bisa lebih banyak informasi yang kami dapat untuk jadi dasar analisa kami kendalanya di mana. Makanya kami juga insya Allah akan membantu dengan asistensi yang lebih baik. Tapi sekali lagi kalau misalnya cuma curhat doang, cuma ini nggak bisa login, itu tok, tanpa menjelaskan detail yang lebih lengkap, ya kami bukannya tidak mau membantu ya, tapi keterbatasan kami juga yang membantunya seperti apa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang di sekitaran Wonosobo misalnya benar-benar pengen asistensi pribadi juga silakan datang ke kantor kami. Prinsipnya ya selama kami tidak sedang tugas kemana-mana, kami sedang ada di ruangan, ya insya Allah akan dilegakan waktunya buat membantu Bapak Ibu semua. Bisa ketemu sama saya, bisa ketemu sama Mas Baim juga, atau mungkin bahkan selain SIPPN sendiri ya, misalnya ada masalah-masalah lain, misalnya SKM dan seterusnya gitu, ada personil bagian organisasi yang lain yang bisa membantu juga, bisa ditanyakan dulu. Mungkin pas kita lagi keluar dan sebagainya. Mungkin info dari saya seperti itu ya Mas Bayin. Ini tidak cuma berlaku untuk SIPPN secara khusus ya, tapi apapun itu yang kendala akun yang kami kelola, ya, baik itu kinerja, baik itu SKM, baik itu SIPPN sendiri dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu semua minta bantuan, silakan disampaikan tampilannya, bisa direkam, bisa foto beberapa screenshot juga enggak masalah gitu. Kurang lebih seperti itu ya tambahan dari saya Mas Baim. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rudi atas penegasannya. Jadi betul sekali Bapak Ibu, sebaiknya kalau misalkan menanyakan seperti itu kaitannya dengan kendala teknis aplikasi, jangan hanya bertanya misalkan ini kok nggak bisa kenapa begitu, karena kami juga bingung nggak bisa lihat langsung kondisinya. Nah, mohon menyertakan data dukung atau dokumentasi berupa foto atau video yang menampilkan
tampilan aplikasi, mengapa terjadi kendala login supaya kami juga bisa membantu menjelaskan. Kemudian untuk yang berkenan konsultasi atau mendapat asistensi langsung dari bagian organisasi itu bisa rawuh juga langsung ke kantor bagian organisasi. Nanti ada saya atau Mas Rudi atau misalkan dengan Bu Ira juga. Prinsipnya mohon bantuannya untuk membuat janji terlebih dahulu. Karena kalau kami pas ada tugas lain dari pimpinan seperti itu di luar kantor nanti takutnya tidak ada yang melayani seperti itu. Nah, semoga tetap bisa dikondisikan. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Dinas Pertanian atau Dispaperkan. Bisa dicontohkan alur dari awal apa yang disampaikan Mas Rudi tadi, mulai login dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya mau di-review ulang atau nanti rekamannya kita share. Nah, mohon izin Bapak atau Ibu dari Dinas Dispaperkan untuk alur mulai dari login sampai proses cara mengisi datanya ini bisa dicermati lagi ketika nanti rekaman Zoom-nya melalui link begitu sudah kami share, nanti bisa disimak ulang. Pada prinsip atau secara prinsip atau pada dasarnya prosesnya akan sama seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Kemudian dari Puskesmas Kertek 2 ini bisa minta link pendaftaran penambahan nama petugas di aplikasi SKM. Ini nanti kami japri saja nggih untuk link yang pembuatan akun masih sama sebetulnya dengan yang digunakan di tahun 2023. Ini izin kami himbau kembali apabila tidak ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu kami ingatkan untuk dapat mengisi link daftar hadir yang sudah kami share tadi. Kami tunggu beberapa saat, kami persilakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya lagi, baik melalui on-cam langsung atau melalui kolom komentar. Silakan Bapak Ibu. Semoga ini ya sudah sangat paham atau Kak Dosis sudah semoga sangat jelas begitu informasi yang kami sampaikan sehingga bisa segera ditindaklanjuti untuk pengisian data atau pengelolaan SIPPN. Nanti akan kami monef lagi, kemudian kami pertegas di sini untuk progres monefnya akan secara bertahap kami sampaikan kepada pimpinan juga nanti mohon bantuannya terutama untuk UPP-UPP yang masih kosong begitu untuk keterisiannya yang masih kosong sama sekali untuk profil penyelenggara ini ada Kecamatan Watu Malang dan juga Kecamatan Sapuran. Kemudian untuk Kecamatan Sapuran ini data jenis layanannya juga kosong, betul-betul kosong, tidak ada satupun yang diinput. Kemudian Kecamatan Watu Malang, data jenis layanannya ada 12 hanya saja, dan sudah dipublish juga, sudah bisa diakses masyarakat. Hanya saja untuk informasi lain kaitannya dengan profil penyelenggara ini sama sekali belum diisikan. Nah, kami mohon bantuannya untuk ditindaklanjuti seperti itu. Kemudian tadi yang datanya masih dalam posisi unpublished, begitu mohon untuk disesuaikan. Ada yang kelebihan sih Kak Dose, tidak
sebetulnya ada yang inputnya kedouble. Nah, itu supaya status jumlah layanan yang unpublished itu 0, bisa dihapus saja yang memang tidak digunakan. Kemudian ini jumlah layanan di Kelurahan Tawangsari ada 57. Ini banyak sekali, kami belum ngecek juga isinya. Nah, nanti mohon diperiksa kembali. Secara prinsip itu Bapak Ibu, semoga bisa segera dicukupi untuk data-datanya. Terima kasih. Oke. Untuk yang kendala login nanti kami bantu tindak lanjuti melalui koordinasi via WA atau eh, bisa asistensi langsung ke bagian organisasi. Demikian Bapak Ibu Kadose, sudah cukup untuk sesi tanya jawabnya, tidak ada yang ditanyakan lagi. Link daftar hadir sudah terisi banyak. Oke. Siap dari Kecamatan Watu Malang, mohon asistensi, monggo silahkan bisa hadir ke bagian organisasi langsung. Demikian Bapak Ibu, mohon izin untuk mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Matur nuwun sangat atas keikutsertaan dan partisipasinya pada Zoom meeting pendampingan pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional atau SIPPN ini. Kami mohon maaf apabila ada keterbatasan, kekurangan, dan juga salah-salah kata atau informasi dari kami. Secara prinsip, deadline kita buat sampai dengan hari Rabu besok. Nah, untuk kendala-kendala yang lain bisa dikoordinasikan. Demikian Bapak Ibu, ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis Mas Saim.